Kita akan membuka pertanyaan kepada teman-teman yang ingin merespon pasca bowonya Mas Tio ini tadi. Saya buka, monggo, 1, 2, 3 dulu Mas ya, yang depan tadi. Monggo Pak, maju mohon Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifin dari Madura, khususnya Madura swasta Mas. Karena Madura ada dua nih, ada Madura asli, kalau saya Madura swasta, kebetulan dari Bondowoso. Dan kebetulan juga untuk Mas Tio, alhamdulillah kita sama-sama Mas, ada persamaan sedikit. Setelah takbir kita kabirau juga Mas. Jadi ada persamaan. Terima kasih. Mungkin saya pertama kali saya ikut untuk Maya ini. Kalau masalah cintanya terhadap Cak Nun sudah lama saya mengikuti perjalanan beliau, membaca biografi beliau. Saya sudah lama juga mengkaji. Mungkin salah satu kecintaan beliau mungkin bagi kami itu wali Mas ya, wali di modern dah di zamannya mungkin saat ini. Karena kalau kita lihat biografinya, salah satu dari kakek-kakek beliau adalah murid dari Syekhana Hulil, kayaknya mungkin otomatis dari doa-doa orang tua itu tentunya pasti mengalir. Itu kita yakini kalau orang Madura seperti itu. Pertama, saya terima kasih Mas Tio. Pemikiran saya sudah banyak ini dibuka, kita ditontonkan sehingga kita tahu ini kekurangan dari kepemimpinan kita. Tapi hati-hati Mas, saya ada pepatah atau hadis ya, saya lupa ini. Saking karena kerja terus jadi lupa. Ada kata seperti ini, Habib bekahau nama, asa ayakunah baghidaka yaumamma. Wa baghidaka yaumamma. Asa ayakutna habibaka ya mama. Ini mungkin buat Mas Tio ya, dari kami. Apa artinya? Hati-hati aja Mas. Mungkin bahasa apa yang diutarakan dari tadi kan seakan-akan kayak kebencian, kayak tidak suka dengan sikapnya. Hati-hati. Takut seperti apa yang dikatakan Pak Busyro tadi. Suatu saat nanti dikasih nih pelicinnya nih, dikasih jabatan dan sebagainya, dari benci nanti jadi cinta loh. Itu hati-hati loh, bener nggak? Iya itu. Wa bukit baghidaka ya mama, asa ayakuna habibaka ya mama. Itu hati-hati. Sebaliknya itu cinta kita juga, cinta terhadap suatu orang siapapun kadang terlalu berlebihan juga gak bisa. Karena satu saat takutnya ya muqallibal qulub, hati kita dibolak-balikan jadi benci balah. Nah itu pesan, makanya saya tertarik. Semoga Mas Tio istiqomah dengan jalan seperti ini. Tidak hanya di eranya ini, tapi setelahnya juga istiqomah. Karena biasanya ini ada dua yang sering terjadi. Kalau kita pingin selalu konfrontasi, paling tidak satu konfrontasi dengan keadaan, atau kedua biasanya bersahabat dengan keadaan. Biasanya seperti itu. Tapi kalau sudah ada godaan, nah itu yang susah. Pertanyaannya, sejauh mana kalau saya nilai ini kekuatan imannya Mas Tio ini sejauh mana nih kira-kira? Apakah sebatas di Pak Wowo ini, Pak Wowo ya Pak, ini atau setelahnya, atau ada kejadian-kejadian ini? Ini pertanyaan Mas Tio yang pertama. Orang Madura biasanya kalau satu selalu kurang sih, pingin dua lah. Ini buat tim Ma'iyah ini. Khusus mungkin bisa Pak Helmi nanti menjawab. Kalau saya lihat di video, sering kita baca, sering kita dengar lah. Cak Nun ketika pelengseran Pak Harto, dia ikut andil besar loh. Sehingga jadi guyonan itu. Jadi guyonan antara Cak Nun dan Gus Dur. Itu salah satu perumusnya lah. Untuk apa? Untuk mengingatkan Pak Harto sudah tua. Banyak tobat lah nanti ini macam-macam lah. Itu kan bagian dari muhasabah itu. Kira-kira berani nggak tim Mbak Iya ini membuat tim rumusan untuk muhasabah untuk pemimpin sekarang? Itu yang saya inginkan. Ya, berani nggak?
Sehingga ini ada balance di sini. Oh, bisa diangkat nih. Oh, di kasihan ada nih temanya muhasabah. Salah satu ada mengusulkan buatkan rumus apapun itu metodenya, caranya, bagaimana caranya. Ada tim dari Ma'iyah. Kalau mengingat kedekatan Cak Nun dan Pak Bowo juga kan dari lihat-lihat kita di YouTube, mungkin bisa masuk, siapa tahu. Tuhan itu membolak-balikan, tidak harus kita konfrontasi, tidak harus kita saling menghantam, tapi dengan kedekatan zikir dan kedekatan yang diucapkan itu bisa berubah. Kira-kira bisa enggak tim ini bisa masuk ke tim pemerintah untuk merumuskan, mengatakan tentang muhasabah ini. Terima kasih. Ya. Baik, selanjutnya tadi Mas. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azi dari Kebumen. Mungkin pertanyaan saya sama kayak sedikit sama kayak Mas siapa tadi? Mas Arifin nggih. Sebenarnya pertanyaan ini ingin saya sampaikan tadi sebenarnya ke Pak Busro, tapi kebetulan Pak Busro ini sampun kondur. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Tio juga barusan, berarti kan arahnya yang ingin Mas Tio inginkan salah satunya adalah bagaimana kepemimpinan Prabowo Gibran ini itu lengser salah satu nih. Terlepas dari apa yang dilakukan, caranya loh, mau caranya dengan impeachment kah atau caranya dengan demo kah atau apapun. Mungkin saya sedikit korelasikan dengan tema muhasabah. Tadi belum sempat kita bahas muhasabah itu seperti apa ngoten nggih. Apa itu yang sebenarnya makna atau intisari dari muhasabah itu tersendiri. Akan tetapi saya pernah membaca di salah satu karangannya Al-Ghazali, konsep muhasabah itu kan salah satu intisarinya kan ada as-saja'ah dan atau semangat dan al-ghadab. Jadi kemarahan. Salah satunya mungkin kemarahannya jenengan ini konsep dari muhasabah itu nggih. Salah satunya mungkin itu niku. Akan tetapi jika nanti jenengan selaku yang punya kesempatan bisa merangsang generasi muda untuk melakukan penggulingan mungkin nggih atau apapun itulah. Atau apapun itu. Apa yang bisa sampean yakinkan kepada kita bahwa tembok penguasa yang sama yang jenengan gulingan tidak hanya berganti warna. Mungkin ngoten. Temboknya masih sama tapi warnanya yang berganti saja. Nah, mungkin tembok Solo. Bukan tembok Solo ya. Mungkin seperti itu yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi yang sebelah sana tadi. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Irsyad dari Banguntapan, cuman aslinya Riau, Pak. Nah, kalau ingat Riau mungkin ingatnya korupsi karena udah beberapa gubernurnya yang teringkus KPK kan. Saya rasa pertanyaan saya, pemikiran kita semua di sini sama. Karena dari pengantar Mas Tio tadi, karena saya rasa pertanyaan saya kurang lebih dengan pertanyaan Mas yang sebelumnya. Dengan Mas Tio melemparkan apakah pada akhirnya tersimpulkan apakah 98 harus diulangi atau bagaimana. Cuman pertanyaan begini, ketika Prabowo dilengserkan tentu Pak Gibran naik. Sama aja toh, mungkin lebih parah. Dan ketika keduanya dilengserkan, ada 3 menteri yang bisa menggantikan, artinya sama aja toh. Nah, makanya kalau melihat Jogja ini kami di Riau ibaratnya kalau Jakarta itu terbakar, tidak ada apa-apanya kalau Jogja sama Surabaya belum bersuara, kan gitu. Artinya puncak pergerakan itu ada di Surabaya dan Jogja. Kalau kami memaknai Surabaya itu penggebroknya, Jogja itu pengeremnya. Saya sebelumnya beberapa minggu yang kemarin bertemu dengan saya katakan guru lah, dan diskusi kami tentang itu. Beliau bilang di Surabaya sudah mau menggebrok, tapi Jogja mengerem. Tunggu dulu, ya karena pertimbangan itu tadi. Kalau Pak Bowo tumbang, artinya digantikan oleh keluarga Pak Dejo Solo kan.
Dan ketika Pak Desolo ditumbangkan juga, tentu ada 3 menteri di belakangnya. Jadi pertanyaan lagi, instrumen apa yang bisa kita gunakan? Laser KKP. Jadi, apakah kita harus mengulang 98 kan itu cukup berat Pak? Begitu. Berkaitan semua dengan KPK yang dipertanyakan Mas yang sebelumnya sempat Busro tadi. Apakah gubernur kami Pak Wahid juga bagian dari permainan politik karena sebelumnya dia bersuara keras untuk menambah APBD daerah. Berkaitan juga dengan MBG, kawan saya ada PNS di BPBD. Dia bilang kami pening ke kantor tuh cuman ya sekedar absen. Karena apa? Karena tak ada kerjaan. Karena anggaran-anggaran tuh dipotong semua ke MBG. Ya kan? Artinya banyak instrumen kepemerintahan tuh tak punya kerjaan. Kalau bicara money politik, dulu anggota dewan itu minimal 2 miliar untuk di kabupaten. Tapi sekarang pasti penting, mau membalikkan 2 miliar itu kayak mana? Aspirasi cuma 400 juta. Ya kan? Artinya harus punya banyak celah untuk mengembalikan modal itu. Itu pertanyaan, kayak apa yang bisa dirumuskan untuk Mas Tio dan kita semua di sini untuk mengubah Indonesia lebih baik? Itu aja. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Jerry. Saya seorang orang tua. Ini mau menambahkan dari tadi yang Mas Tio tadi ngomong tentang dapur SPPG tadi Mas ya, tentang BGN. Beberapa waktu lalu, 2 bulan yang lalu, saya bertanya juga dengan Redma di sini dan sudah konsultasi dengan Redma juga dengan Progres. Kebetulan gini Mas, yang Mas omongkan itu betul ya. Jadi ini cuma buat pelajaran aja teman-teman. Maksudnya ini bisa terjadi kepada kalian, kepada orang tua kalian segala macam gini. Jadi gini Mas, di sebelah rumah saya persis itu dibikinlah sebuah dapur. Jaraknya itu 1 meter. Persis, dan itu sebuah jalan buntu gitu. Nah, saya sini mau membilang tentang masalah juknis dan perpres yang dibikin oleh Presiden Prabowo tadi. Jadi gini, setelah saya sempat viral teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di Jogja, di Bernas, di Pandangan Jogja dan di koran-koran segala macam, ada seorang bapak yang ya bla 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 segala macam menolak dibangun tapan. Nah itu saya. Itu saya jadi gitu. Jadi ini bukan masalah saya hebat atau saya melawan, enggak. Cuman fungsi saya sebagai orang tua harus berfungsi dan berperan sebagaimana fungsinya peran saya sebagai orang tua dan seorang suami untuk melindungi istri dan anak saya dan untuk ke depannya. Jadi gini, setelah saya masuk itu Mas Tio, saya sudah ombudsman oleh Kang Har majukan, terus juga dengan dukungan dari Pak Helmi dengan Mas Jamal waktu itu juga dengan Cak Jaki. Saya ketemu dengan para anggota dewan di DPRD Bantul gitu ya Mas ya. Banyak kesalahan-kesalahan memang dari yang masyarakat kita, dari tingkat RT, RW, dukuh dan lurah itu ketika saya mencoba membaca juknis segala macam, ada kesalahan-kesalahan yang mereka ini, para pemangku-pemangku ini yang tidak paham. Jadi mereka tidak membaca teman-teman. Jadi ada program Hajar, program Pak Hajar. Jadi mereka tidak pernah namanya Iqra atau membaca dulu itu seperti itu gitu loh. Nah, lalu saya majulah segala macam sampai akhirnya saya ketemu dengan yang namanya orang yayasan. Jadi di sebelah saya itu adalah mitra. Yang adalah mitra itu mengaku sebagai yayasan. Dan orang mitra itu mengundang orang kontraktor mengaku sebagai orang BGN. Jadi seperti saya ini ngomong tidak saya memfitnah segala macam, semuanya terekord, saya punya voice recorder, saya punya CCTV, saya punya video segala macam, jadi percakapan semua ada. Cuma tadi saya ingin ngomong dengan Pak Busro ini kalau saya laporkan dalam artian ke KPK gitu, karena dari tingkat bawah dan warga saya sendiri pun itu ditipu habis-habisan Mas Tio gitu loh. Jadi yang mereka diimingkan dengan oleh kerja gitu loh. Sedangkan saya punya anak teman-teman, punya anak usia kelas 5 SD ya, usia 12 tahun.
yang terganggu dari bulan Januari sampai hari ini dapur itu belum berjalan. Gitu. Jadi juknisnya itu yang di jalan itu adalah di depan rumah saya itu adalah jalan 3 meter dan buntu. Di juknis yang lama itu tertulis seperti itu. Tapi ketika saya ini mengupload dan saya tag semua dan seperti yang Mas Tio alami, intimidasi segala macam, baik mau telepon, DM segala macam itu datang. Cuman saya nggak takut, gitu loh. Saya nggak takut karena ya ini ya bentuk jihad saya sama keluarga saya seperti itu. Saya lakukan itu, saya lawan itu segala macam, saya pasang banner segala macam. Juknis yang tadi tiba-tiba berubah teman-teman. Tiba-tiba berubah setelah saya pulang dari pertemuan dari Komisi C DPRD. Saya lihat, saya buka, wah kecewa saya. Kenapa? Karena dengan juknisnya berubah, saya kalah secara aturan, gitu kan. Secara aturan saya kalah. Yang tadinya 3 meter di situ, juknisnya itu dirubah aturannya menjadi bisa dilalui oleh kendaraan roda 4. Saya tadinya masih heran, ini saya yang salah atau juknisnya nih. Ternyata saya download teman-teman, di Januari tanggal 18, saya masih ingat saya download yang asli, dari website yang asli, dan dia dimasukkan itu adalah tanggal setelah saya dari DPRD. Saya masih nggak percaya, saya coba bongkar Windows, saya cari ini, kapan si data ini dirubahnya. Masuk Windows nggak ketemu, jadi benar-benar mereka protek. Saya kontak teman-teman saya yang IT, yang bisa pada Linux pasti ngerti itu, bongkar itu semua. Saya coba bongkar dan akhirnya saya menemukan data teman-teman, dan itu benar-benar diganti. Pertanyaan saya ini tadi kalau saya mau sama Bu Sra, ini bisa nggak sih saya lempar ke KPK. Tapi KPK tadi sudah digergaji, saya ya kayak ini saya sudah tipu-tipu daya semua ya, percuma juga seperti itu. Jadi itu saya keingat ke kalimat Simba adalah sing rusak-rusak kampungmu, ini segala macam itu ya wong-wong kono kae, wong Jakarta gitu. Saya seperti berkata kezoliman itu nggak usah kita cari, ini kono zolim. Itu tiba-tiba bisa datang itu teman-teman, bisa datang ke sebelahmu gitu, yang tadi hari ini adalah kalau teman-teman lihat ada postingan, ada seorang anak berterima kasih dapat makanan gizi gratis, pingin bertemu pada Prabowo 17 Agustus besok. Tapi di sisi lain teman-teman ada anak saya yang tiap hari tidak bisa beristirahat, tidak bisa belajar dengan enak karena masih adanya terbangunnya dapur SPBG ini. Jadi ya kondisi negara kita ya seperti ini. Jadi apa yang tadi Mas Tio melihat saya ini pelaku langsung ya gitu ya. Saya langsung, cuma saya sebagai ini alhamdulillah yang penting saya tidak membuat kerusakan lagi. Tetap teman-teman, maksudnya apapun itu di lingkungan kalian tetap lindungilah dan sampai akhirnya saya serahkan aja semuanya. Saya serahkan semuanya, apapun itu yang terjadi, kondisi kita seperti kayak begini ya itu aja. Cuma saya yang penting saya masih bisa datang ke Mocopat, saya bisa datang setiap per bulan kita Pasulan, itu seperti hal-hal yang masih seperti kalau Simbah ngomong tadi yang dibikin Mas sama Retma di caknun.com adalah yang penting kita nggak jauh dari Allah, kita nggak jauh dari Kanjeng Nabi, kita nggak jauh dari guru-guru kita dari teman-teman semua. Jadi saya cuma mau bilangkan itu aja, menambahkan daripada Mas Tio tadi, memang itulah yang terjadi. Bukan hanya Gibran yang diganti, tapi juga dari yang juri-juri ini juga diganti, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Jerry. Mungkin sebelum nanti ditanggapi oleh Mas Tio, yang jelas kan apa yang kita keluhkan, apa yang kita bahas, kita diskusikan bersama ini, mudah-mudahan bisa sampai ke Pak RI 1. Walaupun kenyataannya saya hanya mengutip dari apa yang sudah dibahas Tempo ya, itu kayaknya sulit tuh tembus ke beliau RI 1. Karena apa? Karena ini lingkaran di sekitarnya ini. Karena memang pola komunikasi beliau, yang ini sudah saya konfirmasi ke teman saya yang tahu persis di lingkaran itu, bahwa memang begitu pola komunikasinya itu harus lewat mereka-mereka ini dari dulu ya, dari sebelum menjadi presiden gitu. Karena memang polanya seperti itu, harus lewat itu. Jadi ini nih yang sulit nih tembus ke beliaunya ini. Jadi kadang kita sering lihat video yang kayaknya era nyambung antara pidato dengan kenyataan yang kita hadapi hari ini. Karena yaitu informasi itu hanya lewat orang-orang yang sudah di-ACC oleh beliau.
Dan informasi yang disampaikan ke beliau itu hanya informasi yang menyenangkan, memang yang membuat beliau gembira, bahagia, sehat. Nah itu, karena kunci sehat kan harus gembira, bahagia toh gitu. Nah, mungkin monggo Mas Tio ditanggapi, ada beberapa tadi ini. Saya mulai dari terakhir tadi Mas Bapak, Pak Jerry. Ini bukan hal baru, ini dimulai sejak putusan MK. Di hari pertama Prabowo berkuasa saja, ketika dia melantik Teddy sebagai Seskap, Teddy, ngerti Teddy ya? Menstruasi, menteri segala urusan dan situasi. Renang wae sing ngancani Teddy. Di segala situasi, segala urusan kita Teddy. Aslinya kan nggak boleh. Aslinya kan melanggar undang-undang. Karena militer aktif tidak boleh jadi Seskap. Tapi apa yang dilakukan kemudian? Yang dirubah bukan keputusannya, yang diubah adalah undang-undangnya. Ada revisi undang-undang TNI yang disahkan 20 Maret 2025. Jadi ini penguasa yang ketika keinginannya nggak sesuai sama aturan, bukan keinginannya yang ditahan, aturannya yang diubah. Dan berbagai contoh banyak. Dan kalau atasnya begitu, jangan kaget kalau bawahnya juga demikian. Jadi seenaknya aja kepala BKN bikin keputusan apa itu seenaknya aja, wong. Dicontohkan langsung, di-endorse langsung oleh presidennya. Jadi nggak usah kaget. Mosok Prabowo jahat kita kaget. Itu respon saya untuk yang terakhir. Terus, ini dua pertanyaan mirip ya. Tentang 98. Loh, kalau kita mau jujur, situasi yang hari ini kita hadapi, itu rasanya kok lebih sulit ketimbang 98. Karena kesadaran publik sebelum 98 itu lebih baik ketimbang hari ini. Setidaknya yang tampak ya. Kalau di level gerakan mahasiswa, di level gerakan akar rumput itu kan lebih bebrayan, lebih meriah ketika 98. Karena eskalasinya berlangsung berpuluh tahun. Mulai dari 76, 88 itu kan serangan terhadap Orde Baru luar biasa besar sehingga ketika 98 pecah, yang mecahin tidak 1-2 orang. Tapi hari ini nih, coba Agustus misalnya, 13 orang meninggal gara-gara demonstrasi. Tapi Syahroni yang di demo, Syahroni yang ngomong bahwa orang yang pengen bubarin DPR itu tolol gitu, itu yang omongan, udah jadi wakil ketua komisi lagi hari ini. Jadi kita lagi dihadapkan pada situasi yang memang bukan sama atau setara, menurut saya lebih sulit ketimbang 98, meskipun saya nggak pernah mengalami 98. Ini hasil dari saya ngobrol-ngobrol dengan mereka yang pernah mengalami 98. Karena 98 itu musuhnya jelas. Soeharto, Toktil. Saiki siapa pejabat yang bukan musuh kita? Sebalil. Kanda ya. Kanda suka tidak punya gaya. Om suka. Kui lumayan lah, Pak Bahlil untuk menghibur kita lumayan lah ya. Di tengah lumayan lah beliau itu lumayan jadi hiburan kita. Omongannya ini jadi bahan kita untuk tertawa terus kan. Jokowi, hati-hati, ini barang ngeri-ngeri sedap ini, Raja Jawa ini. Terus Prabowo, wah hati-hati kita, ini Panglima Darat, Laut dan Udara. Oh no, Bahlilnya. Oke. Jadi keadaannya itu lebih sulit. Tapi kalau kita ngomong ke soal revolusi, reformasi gitu ya, itu kan sederhana saja. Revolusi itu pasti terjadi ketika ada pertemuan dari dua krisis. Krisis politik dengan krisis ekonomi. Jadi nek dua krisis itu ketemu mas, kui mesti revolusi. Krisis politik itu ditandai dengan satu, tidak berjalannya mekanisme demokrasi. Jadi ketika pemilu itu nggak jujur, ketika fungsi-fungsi lembaga negara nggak berlangsung, DPR yang harusnya ngawasi pemerintah malah jadi klarifikator dari pemerintah. Sama kedua, ketika rakyat udah nggak percaya sama pemerintah. Itu kalau dua hal itu terjadi, pemilu yang tidak bersih, lembaga negara yang nggak berfungsi, plus rakyat yang nggak percaya sama pemerintah, kui yang namanya krisis politik. Dan menurut saya itu sudah terjadi. Buktinya apa? Sejak mungkin 10 tahun terakhir ya, masyarakat wis wani ngomong, presiden sapa wae orang ngaruh ning uripku. Itu hanya rakyat yang sudah nggak percaya sama pemerintah yang bisa ngomong kayak gitu. Nah,
Kita itu cuma nunggu krisis ekonomi, Mas. Krisis politik ditambah krisis ekonomi, pasti revolusi. Neng, revolusi itu akan mengarah ke lebih baik atau tidak tergantung satu hal, kesadaran kolektif. Karena tanpa kesadaran kolektif, revolusi itu hanya akan mengubah warna temboknya. Bukan menghancurkan tembok untuk kita bangun tembok yang berpihak pada kita. Nah, pertanyaannya kan kalau ini tiba-tiba dolar menyentuh 20.000, terus kita tiba-tiba nggak bisa bayar utang 800 T ke luar negeri, terus tiba-tiba kolaps, harga-harga naik, terus kita belum siap apa-apa, apa yang terjadi? Yang paling gampang ya junta militer, Mas. Militer akan berkuasa lagi sebagaimana 6566. 6566 itu ada krisis politik, ada krisis ekonomi, tapi nggak ada kesadaran kolektif. 98 itu ada krisis politik, ada krisis ekonomi, tapi kesadaran kolektifnya hanya di kalangan elit. Saya kok tetap yakin ya, bahwa kalau Allah berkehendak, ini kesadaran kolektifnya akan lebih baik ketimbang 98. Iki cuma lagi bertapa aja kita. Emang durung ketok gitu. Durung ketok, Mas. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Nah, makanya Pak Prabowo itu, sebenarnya saya itu tidak benci sama Pak Prabowo. Sama sekali. Justru saya sangat sayang dengan beliau. Bahkan kalau ketemu langsung nih, ya beda. Sayangnya saya sama Pak Prabowo beda sama sayangnya tadi ke Pak Prabowo. Ketemu turunnya jabatan. Gini, goro-goro Teddy ya. Nah, ada kesadaran kolektif yang harusnya jadi PR kita hari ini. Widok, Mas, dan itu yang saya sebarkan di mana-mana. Ayo kita bangun kesadaran kolektif dan kita sebarkan sense of crisis tuh. Kita harus sadar nek negaramu ini lagi krisis. Yo krisis politik, krisis ekonomi, krisis moral, krisis kabeh. Kuwi kudu sadar sik. Wong nek sadar omahe lagi kobong, kuwi mesti melakukan segala cara ben omahe enggak kobong. Itulah kenapa pentingnya sense of crisis. Kita semua ini semoga bagian dari orang yang sadar bahwa rumah yang namanya Indonesia itu lagi terbakar. Dan kebanyakan sahabat kita, saudara kita itu rumah lagi terbakar, tapi malah enak-enakan di dalam rumah, Mas. Dan mereka yang kita bayar untuk jadi pemadam kebakaran, malah asik-asikan untuk joget-jogetan. Itu keadaan Indonesia hari ini. Maka PR kita yang mungkin bisa kita lakukan adalah, ya kita sebarkan kesadaran kolektif. Kesadaran kolektif itu kalau bergerak, niscaya itu akan membawa kita pada kebaikan. Bayangkan sejak 90-an awal orang tuh udah ngomongin soal reformasi, udah ngomongin soal undang-undang pers, udah ngomongin soal undang-undang partai politik. Sekarang kita udah ngomongin apa? Belum ada. Ini tiba-tiba reformasi nih. Terus ditanya, "Kowe pengen koyo piye?" Siapa yang bisa jawab? Kita nggak bisa jawab. Nah, maka untuk menjawab itu juga mungkin ada bagusnya juga usulan Mas Arifin tadi. Mak Ayah berperan untuk merumuskan jadi Indonesia ini kudunya piye. Bermuhasabah tuh. Karena jangan-jangan memang game changernya Indonesia hari itu Mak Ayah. Yang bisa ngasih proposal reformis, revolusioner, jangan-jangan kita yang di Mak Ayah. Karena sing liyane penuh dengan pragmatisme dan kooptasi. Nah, saya pengen respon tadi bahwa saya nggak benci ke Pak Prabowo. Saya sangat sayang sama Pak Prabowo. Bahkan kalau ketemu sama Pak Prabowo, saya akan bilang satu hal yang sangat singkat yang itu bukti kesayangan saya. Pak Prabowo, nek kesel mbok dibari. Dan saya nggak pengen Pak Prabowo lengser sebenarnya, Mas. Kita tuh sederhana gini. Kalau ada program yang nggak baik, kita pengen programnya diperbaiki. Tapi kalau programnya nggak mau diperbaiki, ya mending dihentikan wae. Tapi kalau program yang udah nggak mau diperbaiki, nggak mau dihentikan juga, ya orang yang berkuasa itu yang kita hentikan. Kan sesederhana itu. 38.000 lebih orang yang keracunan MBG. Sampai hari ini nggak ada yang evaluasi MBG itu bermakna. 38.000, Mas. Kuwi menungso itu kewan. Tapi Pak Prabowo ngomong apa? MBG berhasil. Keracunan itu cuma 0,00068%. Ngitungi kepiye? Ngitungnya itu porsi yang udah dibagikan dibanding data keracunan. Ya mesti kecil, Mas. Porsinya setiap hari dibagikan 60 juta. Dibandingnya 38.000, ya mesti kecil angkanya. Program itu udah berjalan sejak Oktober.
Sejak berbulan-bulan. Nah, sesederhana begitu. Jadi kita tuh nggak pengen Pak Prabowo lengser. Kita pengen MBG ini diperbaiki, KDMP ini beneran koperasi dan seterusnya. Cuma kan ini nggak mau mas masalahnya. Berapa kali kita tuh pengen ngasih tahu, kudunya ini loh Pak. MBG itu sederhana ya. Kalau emang santing 23 triliun, kuwi wis weno bapak ibu wae. Ora usah bangun SPBG sing ngalani omahe Mas Jerry tadi. Sing ganggu bapak adik-adik kita belajar tadi. Gak usah. 23T sebar kayak. Nek memang gak percaya sama orang tua, kuatirnya orang tuanya bakal korupsi duit anaknya. Gampangnya bangun factory wae Mas. Bangun pabrik ransum koyok TNI. Kan TNI dua ransum tuh. Gawe ransum dibagikan lewat pemerintah desa ke mereka yang memang butuh-butuh MBG. Jadi nanti sampai rumah tinggal dipanasi atau dikukus oleh orang tuanya dikasih ke anaknya. Orang perlu neng sekolah sing kudu 1 jam mulai dari distribusi ngenteni anaknya makan, bungkusi sing gak kemakan 1 jam itu berharga di sekolah. Itu jawaban saya untuk 98 dan soal apakah Pak Prabowo perlu lengser ya? Enggak. Kalau Pak Prabowo mau memperbaiki MBG, KDMP, saya jadi orang pertama yang dukung beliau. Fair saya. Ketika kita ngeritik sesuatu, lalu yang kita kritik itu diperbaiki, ya kita dukung. Meskipun saya nggak percaya. Nggak percaya saya. Tapi saya jadi orang pertama yang akan dukung Pak Prabowo. Wes diharani pengkhianat rapopo. Ini saksi ya, ini Pak Prabowo sampai memperbaiki MBG. Dari yang 335T jadi 23T, saya jadi orang pertama yang akan dukung Prabowo. Prabowo mau 3 periode pun tak dukung. Presiden seumur hidup tak dukung. Gitu ya Mas ya. Nah, ini pertanyaan pertama yang saya jawab secara terakhir. Mas Arifin tadi tanya, apakah kita kalau diiming-imingi sesuatu lalu akan berubah? Mas Arifin dan konco-konco semua, saya ini sama dengan jenengan. Saya ini bagian dari anak cucu Mbah Nun. Anak cucu Mbah Nun itu tidak mungkin mengkhianati nilai-nilainya Mbah Nun. Sudah kita dengar dengan telinga kita sendiri. Mbah Nun tuh pernah nyewek cek 2M ketika digoda untuk supaya tidak ngeritik Soeharto. Beliau pernah ditawari berkali-kali menteri, juga ditolak. Beliau pernah ditawari, kalau ngomongin akademis, berbagai gelar doktor honoris causa juga ditolak. Tidak mungkin mas, anak cucu Mbah Nun, selama dia serius sebagai anak cucu Mbah Nun, itu mengkhianati Mbah Nun. Dan nggak usah ngomong besok-besok Mas Arifin. Sudah terlalu banyak yang saya tolak. Saya kalau nggak nolak itu, kesini tadi nggak numpak motor PCX teman saya. PCX itu pun punya teman saya ya. Kalau nggak tak tolak mas, saya kesini tuh pakai Alphard tadi. Kalau saya nggak nolak mas, saya nggak ada di sini juga. Saya pasti lebih enak wis. Karena malu saya pasti kalau mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang saya pegang jadikan prinsip. Jadi gak usah ngomong besok-besok, setahun saya jadi ketua BEM, sudah terlalu banyak yang saya tolak. Dan itu kenapa? Karena saya malu dengan Mbah Nun kalau sampai saya melakukan sesuatu yang gak sesuai dengan nilainya Mbah Nun. Sesederhana itu. Mbah Nun yang saya kenal dan Mbah Nun yang menginspirasi aktivis kita. Mbah Nun itu aktivis paling senior di Indonesia. Dan paling bermoral. Meskipun beliau gak pernah ngaku sebagai aktivis. Tapi gak ada satupun aktivis yang lebih daripada Mbah Nun soal moralitas. Ini cara saya juga untuk memanai Mbah Nun dalam konteks aktivisme ya. Jangankan pas saya viral kayak gini mas. Sejak hari pertama saya jadi ketua BEM aja, itu depan mata saya itu udah bukan biru lagi, merah-merah itu mas. Dan di hari pertama juga saya tidak pernah mau tergoda dengan itu. Prinsip saya itu satu mas, nek wani galak ojo celutak. Suatu saat kalau saya berkhianat, saya nggak akan galak. Fair saja, dolem aja. Saya berani kayak gini karena saya tahu bahwa saya tahu bahwa saya baik. Baik itu adalah nggak punya niat jahat. Itu yang pertama. Yang kedua, baik itu punya niat jahat tapi nggak dilakukan. Baik yang ketiga, itu punya niat jahat, dilakukan dan segera tobat. Nah, saya harap Pak Prabowo di ketiga ini nih. Meskipun paling rendah, tetap akan kita akui sebagai orang baik. Dan soal ke depan mas, kalau yang sudah terjadi saya clear ya, soal ke depan saya nggak punya jaminan apa-apa.
terlalu heroik kalau saya bilang sampai mati saya akan lawan Prabowo, itu terlalu heroik. Sudah banyak kok aktivis yang kayak gitu ketika aktivis. Tapi bariku yo taek juga. Prinsip saya begini Mas, kalau kritiknya adalah kalau soal godaan itu udah selesai lah, saya udah lewat itu. Kalau gelem tergoda ya wingi-wingi wae ngopo saiki. Ketika wis dikenal wong akeh, aku tergoda dan gelem dihujate lho akeh Mas. Nek wingi-wingi sebelum follower saya 162.000. Arep ngendos. Sebelum itu Mas, saya celutak, kuwi gak ono sing ngujat Mas. Sekarang tuh yang hujat lebih banyak, jadi resiko saya lebih besar daripada keuntungan saya. Prinsip saya begini, ini yang saya ingin fair ya, karena kadang juga orang tuh tidak fair. Begini, kritiknya itu adalah kalau nanti jangan sampai masuk ke dalam sistem, masuk ke dalam pengelola partai, masuk dalam lembaga. Saya pengen ngomong fair begini sebagai rakyat. Kalau pengelolaan negara ini tidak boleh dilakukan oleh aktivis, terus rakyat ini pengen negara dikelola oleh siapa? Oleh oligarki yang akan pakai negara sebagai alat untuk memperkaya dirinya. Oleh artis yang mau iso nyanyi karo joget. Apa oleh siapa? Menurut saya bukan orang itu sebelumnya aktivis atau tidak Mas. Tapi orang itu punya kompetensi dan moralitas atau tidak. Mereka yang punya kompetensi dan moralitas boleh mengelola negara. Fair aja Mas, saya orang yang fair ya. Ketika apa ya kita bilang apa enggak. Jadi insya Allah Mas, yang jaga saya itu bukan bohir. Yang jaga saya bukan partai politik. Yang jaga saya itu Ma'iyah. Jadi insya Allah sampai kapanpun Ma'iyah itu akan jadi pertimbangan saya. Dalam setiap keputusan meskipun suatu saat keputusannya sulit dan sulit dipahami. Tapi nggak mungkin saya nggak konsultasi sama Mas Helmi. Jadi kalau suatu saat ada keputusan sulit saya, yang sulit dipahami, tanya sama Mas Helmi. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi oleh Mas Tio suatu saat jadi staf ahli, kui Mas Helmi berarti wis ACC berarti ya. Mungkin saya nambahin sedikit ya sebelum nanti direspon Mas Helmi sama Mas Haryanto bahwa untuk terkait rumusan bagaimana Ma'iyah merumuskan atau bertindak terhadap semua hal. Ma'iyah Mbah Nun niku urusannya orang menurunkan presiden bubarne negara jane. No, Mbah Nun tuh gak setuju, bukannya mau membubarkan, pengen negara ini bubar. Karena apa? Karena udah gak sepakat, gak setuju dengan konsep negara. Karena negara modern itu mengangkangi Tuhan, mengangkangi Gusti Allah. Apa ada Gusti Allah dalam negara? Enggak. Tapi kalau kita mau ngomong ini panjang dua, ini butuh waktu khusus, butuh kelas ya, yang kita ngobrol serius tentang ini. Tapi intinya kayak gitu. Jadi rumusannya kok orang ngurusan presiden, negara Mas ini kudu bubar memang, kudu remuk, kudu ambruk sak dunyo. Ya, karena ada sejarahnya itu. Nanti kalau mau belajar, monggo kita bisa belajar bareng-bareng. Monggo. Monggo Mas Helmi. Matur nuwun Mas Jamal, saya urun merespon karena tadi Mas Tio itu cerita apa tadi itu ngobrol dengan saya gitu ya. Itu memang terjadi, tapi mohon maaf jadi bercerita. Waktu Agustus 25 itu ya Mas dengan di Jakarta, kebetulan saya juga lagi pulang dari Cirebon. Terus jam kira-kira 2:30 dini hari saya dari arah Prambanan mau masuk ke Ring Road itu ditutup. Itu yang Mapolda dibakar itu pas malam Sri Sultan ke sana itu. Jadi saya akhirnya nggak bisa lewat situ, muter sampai Monjali baru ke arah utara. Nah paginya itu Mas Tio teleponan sama saya itu. Pertanyaannya gitu, Mas bagaimana ini situasi seperti ini? Ma'iyah bagaimana? Gitu. Saya harus bagaimana? Konsultan tuh aku ki. Kok dari Sultan itu ada komunikasi, ada proses di mana Mas Tio minta pendapat. Saya memang menyampaikan bahwa seingat saya satu, Mas Tio tetap harus bersuara dengan suara yang isinya hal-hal yang substantif. Yang memang hakiki, yang menurut ilmu dan kenyataan itu harus dikemukakan.
Kemudian kalau bisa kedepannya membuat tim apa ya, think tank yang membackup dia atau Mas Tio untuk proses-proses kedepannya itu bagaimana membacanya dan seterusnya. Ini salah satu salah satu proses yang mungkin bisa saya share. Artinya Mas Tio dengan kami, dengan Cak Zaki, Mas Har, Mas Jamal itu ada komunikasi. Ada kalau tadi Mas Tio menyebut juga anak cucu Mbah Nun, kita juga ikut membantu gitu ya, istilahnya itu memberi support di balik layar, karena kalau kami yang muncul di layar tuh kok kurang cocok loh. Gitu. Bedanya sama Mas Tio tuh cuma satu, saya belum pernah ditawari Alphard sama yang merah-merah tadi. Ngoten niku. Terus Mas Arifin tadi yang meminta tentang rumusan tadi itu ya, sebagian sebenarnya sudah dijawab Mas Tio, juga Mas Jamal. Nah, berani enggak gitu kan ya, ini khas Madura. Berani enggak? Kalau soal berani. Kalau soal berani gitu. Tapi pertanyaannya kemudian adalah, kalian juga berani enggak? Kalian ikut enggak? Benar ikut. Wah kok sithik ora kabeh kok. Mas Arifin ikut enggak? Kemana? Engko kene wis berani bul ora melu kan gitu. Harus dijawab dulu itu. Kalau iya, kita tunda puisi rusak-rusakan, kita habis ini rapat dipimpin Mas Haryanto. Dalam situasi ini puisinya agak bisa ditunda ya, fardu kifayah. Itu harus, itu menjadi kebutuhan kita bersama. Kalau kita memang benar-benar kuat, baru nanti kita akan bicara opportunity-nya bagaimana, peluangnya bagaimana, realitas yang nyata bagaimana, seperti yang disampaikan Mas Tio. Kalau bicara tentang kritisisme, sekarang tidak kurang-kurang. Buka podcast banyak sekali. Itu berbeda dengan tahun 98, hanya segelintir orang yang bicara kritis, Mbah Nun, Pak Amin Rais, dan tokoh-tokoh itu saja. Tapi kalau sekarang tidak kurang-kurang. Kalau masalah kritisisme tentang bagaimana imajinasi ke depan, Mas Tio juga sudah banyak bicara. Enggak kekurangan kalau rumusan, asli. Tinggal Pak Prabowo milih rumusan yang mana gitu aja. Kan begitu udah. Tapi kita terkendala tadi itu yang disampaikan Mas Jamal, nembusnya rada angel. Berarti kan kita membutuhkan rapat yang lebih detail, apakah metode tertentu ini cocok atau tidak. Atau kalau lebih mendasar, kita belajar kepada Mbah Nun. Ketika Mbah Nun itu menentukan langkah, pertimbangannya apa ya, metodenya bagaimana. Karena ada saat misalnya Mbah Nun itu tidak merencanakan apa-apa, tapi punya kerentek, yang ngatur itu Allah metodenya. Itu persis seperti ketika Mbah Nun itu diminta bantuan korban lumpur Sidoarjo untuk menyampaikan kepada Pak SBY. Itu beliau belum punya rumusan cara nih. Di tengah belum jelas, Pak SBY yang telepon kepada Mbah Nun, baru kemudian Mbah Nun, oh kebetulan Pak ini kemarin saya disambatin. Nah ini termasuk sesuatu yang tidak boleh dilupakan. Ada metode-metode yang di luar yang kita rencanakan. Nah, Ma'iyah itu diantaranya punya pengalaman seperti itu melalui Mbah Nun. Tapi masalahnya kita siap nggak kalau momentum itu tiba? Mas Arifin siap nggak dados korlap? Nah, lo kalau rame-rame kita ke Jakarta misalnya, jenengan siap loh? Siap bener loh ya. Warung 24 jamnya tutup nanti. Lo gimana sampean? Dan seterusnya. Tapi oke, kita menangkap aspirasi dan niat baik itu, ini menjadi menjadi dorongan bagi kita semua. Nanti saya mohon Mas Har bisa merespon, karena di antara Retma ini yang bidang politik ini beliau. Jadi kita harus mendengarkan, ya apa dia, karena saya yakin dia juga sudah muntup-muntup. Seperti itu. Nanti juga kita mohon Pak Yai Mohaimin bercerita, karena beliau juga waktu 98 di Jogja ya ikut di alun-alun ya demo. Tapi teman-teman mengenai reformasi 98, saya rekomendasikan teman-teman baca 2 bukunya Mbah Nun.
Yang pertama judulnya 2,5 jam bersama Soeharto, sama yang satu Mati Ketawa Cara Repot Nasi. Nah, itu 2 buku penting. Nanti teman-teman bisa mempelajari bagaimana menurut saya ya, Mbah Nun itu sudah merumuskan metode transisi kekuasaan itu di luar yang mainstream. Yang menurut saya waktu itu pun para tokoh-tokoh reformis itu belum merumuskan. Bagaimana peralihan kekuasaan dari Pak Harto ke berikutnya itu belum ada. Menurut saya ya, dengan keterbatasan saya. Tapi kalau Mbah Nun sudah jelas. Jadi semua dibubarkan dulu. Karena kalau nggak dibubarkan, wong ini sumber masalahnya. DPR, MPR dibubarkan. Terus nanti dibentuk dewan atau komite reformasi. Baru nanti bagaimana Pak Harto turunnya dan seterusnya. Jadi semua institusi yang menjadi kekuatan Orde Baru yang dimusuhi oleh semua rakyat itu dibubarkan dulu. Kalau kembalinya ke sidang istimewa ke MPR, loh katanya MPR bagian dari masalah kok kita percaya? Kan begitu. Jadi semua harus diruntuhkan dulu seperti Mas Jamal mau meruntuhkan negara tadi itu. Kan begitu. Baru dicari cara yang baru gitu. Nah, itu salah satu contoh bagaimana Mbah Nun berperan di situ dengan segala kemampuannya, pikirannya, originalitasnya itu di 2 buku itu. Gitu ya, nanti kalau saya ceritakan panjang lebar. Ini intinya buku itu di bulan Mei ini saya kira wajib dibaca kita semua. Ya, beli kalau masih ada stoknya, ada ya? Masih, pokoknya ada. Itu 2 buku itu. Sementara itu deh dari jawaban saya tunggu ya Mas Arifin ya nanti di Jakarta.